Halo teman-teman semua, bertemu lagi dalam buku tulis Tirsa. Kali ini topik buku tulis Tirsa adalah tentang buah dan pohon ara. Supaya matching dengan topik ara, saya akan makan snack, kue ara atau fig bars, dan minuman saya ialah teh panas. Kata ara muncul dalam kitab Kejadian 3 ayat 7. Begini ceritanya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menaruh mereka di dalam Taman Eden yang sangat indah dan penuh dengan pohon buah-buahan. Sebagai suami, Adam diberi pekerjaan menamai binatang dan merawat Taman Eden. Hawa diciptakan Tuhan sebagai istri yang tugasnya menolong suami. Mereka diberi kebebasan untuk makan buah dari semua pohon di Taman Eden, kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Karena kalau mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, mereka mati. Tapi Hawa tergoda oleh ular yang berkata bahwa Hawa tidak akan mati kalau makan buah pengetahuan. Malah Hawa akan menjadi seperti Tuhan. Hawa tertipu. Ia makan buah pengetahuan dan ia juga kasih kepada suaminya. Setelah mereka makan buah itu, mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Teman-teman, Adam dan Hawa melakukan kesalahan atau dosa fatal yang membuat seluruh keturunannya berkenalan dengan yang namanya kematian. Efek dosa yang pertama kali terjadi ialah mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mata mereka belum terbuka? Mata yang dimaksud di sini bukanlah mata jasmani, tetapi mata pengertian mereka. Tidak ada yang memberitahu bahwa mereka telanjang. Tuhan pun tidak memberitahu. Mereka tahu sendiri karena mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Untuk menutupi ketelanjangannya, mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Berdasarkan ayat ini, banyak cendekia Alkitab yang berpendapat bahwa pohon pengetahuan yang baik dan buruk ialah pohon ara. Sebelum berdosa, manusia sudah telanjang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Mereka polos dan mereka tidak fokus kepada dirinya. Mereka hanya fokus kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Buah pengetahuan yang baik dan buruk menjanjikan kelepasan dari Tuhan. Namun begitu lepas dari Tuhan, dimulailah proses kematian. Seperti ranting yang tercabut dari batangnya, ranting itu pelan-pelan mengering. Efek dosa yang langsung dialami manusia ialah timbulnya rasa takut dan malu. Mereka malu dengan keadaan mereka yang telanjang dan mereka perlu pakaian untuk menutupi badannya dengan daun pohon ara. Namun Tuhan baik. Puji Tuhan. Tuhan tidak memutuskan hubungannya dengan manusia gara-gara manusia berdosa. Tuhan mendatangi manusia, berdialog dengan manusia, dan membuatkan manusia baju dari kulit binatang. Inilah indikasi pertama kali terjadinya korban. Ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Saya percaya teman-teman bahwa baju kulit buatan Tuhan pasti lebih indah, lebih nyaman, dan lebih bagus daripada cawat daun ara buatan manusia. Teman-teman, biasanya orang bersalah lalu merasa malu dan takut. Seringkali dalam ketakutannya dan malunya, manusia menjadi panik, lalu berusaha keras untuk menutupi kesalahannya. Tetapi usaha manusia dalam menutupi kesalahannya bagaikan cawat dari daun ara. Pelajaran yang saya petik dari kejadian ini adalah Tuhan itu setia. Karena itu teman-teman, sekarang saya sadar bahwa ketika saya bersalah, yang pertama kali perlu saya lakukan ialah mendatangi Tuhan. Karena Tuhan itu setia.
dan Tuhan itu baik. Ia akan menolong saya, seperti Ia menolong Adam dan Hawa, membuatkan baju kulit untuk mereka. Bagaimana caranya datang kepada Tuhan? Teman-teman, Dia hanya sejauh doa. Dimanapun kita berada, kita tinggal berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya telah berbuat salah, saya minta ampun, dan saya mau berbalik dari jalan yang salah ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa seluruh umat manusia. Teman-teman, bagaimana cara Tuhan menolong saya? Saya pun tidak tahu. Mungkin Ia menggerakkan orang lain untuk menolong saya dan menolong Anda. Mungkin Ia akan memberikan kebijaksanaan sehingga saya bisa bertindak dengan tepat. Mungkin Dia akan memberikan anugerah buat saya dan kemurahan sehingga saya luput dari mara bahaya dan saya diampuni oleh orang lain dari kesalahan saya. Banyak jalan Tuhan yang tidak kita mengerti. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, Ia selalu bersedia menolong manusia yang datang kepadanya. Teman-teman, kejadian dari Taman Eden ini membuat kita semua merenungkan satu hal. Yang mana yang mau kita pilih? Cawat dari daun pohon ara atau usaha kita sendiri untuk menutup-nutupi kesalahan kita, usaha kita sendiri untuk mengeluarkan kita dari suatu posisi yang tidak baik yang terjadi karena kesalahan kita, atau jaket kulit rusa yang Tuhan buat kita. Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita. Marilah kita datang kepadanya. Bagaimana dengan pilihan teman-teman? Sementara ini, saya akan minum teh dan makan kue buah ara ya teman-teman. Saya harap kita semua memilih pilihan yang terbaik. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan celotehan saya dalam buku tulis Tirsa. Sampai bertemu dalam edisi selanjutnya. Bye!